Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu kembali pada materi MWOC tentang berpikir kritis. Saya Ahmad Kusairi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Pada materi keempat ini kita akan mencoba membahas lebih lanjut proses berpikir kritis. Salah satu proses berpikir kritis yaitu upaya memahami masalah dengan jelas menggunakan data. Seperti kita ketahui, ada beberapa langkah proses berpikir kritis. Yang pertama, merumuskan dan menuliskan masalah dengan cara yang jelas dan detail, kemudian melengkapi pemahaman itu dengan data, kemudian kita mengidentifikasikan perspektif atas masalah tersebut, kemudian kita mengidentifikasikan faktor yang paling dianggap berpengaruh, kemudian merumuskan faktor itu dalam definisi yang jelas sehingga kita bisa melakukan proses penyimpulan atau pemecahan masalah dengan tepat. Dalam proses yang kedua, kita mencoba memahami masalah dengan menggunakan atau memanfaatkan data. Pemahaman kita atas suatu masalah terkadang seringkali kurang lengkap atau akan lebih sempurna, akan lebih utuh jika kita membandingkan masalah tersebut dengan data-data yang relevan. Data-data yang bisa kita gunakan sebaiknya adalah data-data yang disediakan oleh sumber-sumber resmi seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, badan-badan lembaga dunia seperti WHO, dan berbagai lembaga survei yang dilakukan oleh kementerian seperti survei riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Data-data dari media resmi seperti koran-koran nasional atau majalah nasional, TV nasional, saya kira juga bisa dipertimbangkan sejauh metodologi bagaimana data itu kemudian diolah dan disajikan bisa kita ketahui dan kita cek. Berikut ini adalah contoh-contoh ringkas bagaimana data bisa membantu pemahaman kita memiliki makna yang lebih utuh. Misalkan kalau kita membahas tentang topik tentang kesehatan mental remaja, maka kita jadi tahu bahwa ternyata masalah kesehatan remaja menjadi satu topik yang sangat krusial, signifikan, karena ternyata 1 dari 7 remaja berusia 10-19 tahun itu mengalami gangguan mental menurut data dari WHO. Dan itu berarti 13% beban penyakit dari kelompok remaja. Artinya masalah gangguan mental itu merupakan 13% proporsi dari keseluruhan problem-problem penyakit yang dialami oleh remaja. Ini tentu saja data yang sangat besar, 13%, dan kita jadi tahu bahwa ternyata 1 dari 7 atau sekitar 1 dari 7 remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan emosional seperti depresi dan kecemasan adalah gangguan yang paling banyak menyebabkan remaja mengalami gangguan mental. Jadi data ini menunjukkan bahwa ada banyak jenis gangguan kesehatan mental yang mungkin dialami remaja. Tetapi data menunjukkan bahwa yang paling sering dialami remaja adalah gangguan emosional, yaitu depresi dan kecemasan. Tentu saja data ini akan mengarahkan kita untuk memahami bahwa salah satu atau 2 gangguan emosional yang paling tinggi dialami remaja adalah depresi dan kecemasan. Inilah pentingnya kita membandingkan rumusan masalah kita atau melengkapi rumusan masalah kita dengan data, sehingga pemahaman kita atas suatu masalah semakin mengerucut sesuai dengan tujuan awal kita dalam merumuskan masalah, yaitu merumuskan masalah dengan jelas dan terperinci atau detail. Contoh ini juga menunjukkan bahwa pemahaman kita yang lebih detail akan kesehatan mental remaja akan membantu kita memiliki pemahaman problem-problem kesehatan mental remaja secara lebih spesifik.
Dari apa yang sudah kita lakukan dengan data itu, yang terjadi adalah prosesnya seperti ini. Jadi pada awalnya kita punya bayangan tentang isu atau masalah kesehatan mental remaja atau mahasiswa. Dengan data-data yang ada, maka kita jadi tahu bahwa gangguan kesehatan mental yang umum dialami oleh remaja atau mahasiswa adalah depresi dan kecemasan. Kesimpulan ini tentu saja lebih detail dibandingkan seandainya kita punya ide bahwa kesehatan mental remaja itu sangat penting. Sekarang dengan data kita jadi tahu bahwa ternyata problem kesehatan mental remaja itu umumnya adalah kecemasan dan depresi. Yang menjadi catatan adalah sebenarnya kita boleh saja merumuskan masalah dengan cara yang berbeda sejauh rumusan kita itu didasari oleh data, sehingga suatu ide yang sama bisa jadi akan melahirkan beberapa rumusan masalah yang berbeda. Saya kira demikian materi kita keempat tentang perumusan masalah menggunakan data. Kita berjumpa kembali pada materi kelima tentang berpikir kritis selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.